kelompok 10C dari kelas 9C. Di sini kami akan mempresentasikan terkait homeostasis. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan 4 poin. Yang pertama adalah apa itu homeostasis, dan yang kedua apa saja manfaat-manfaat dari homeostasis. Yang ketiga apa saja contoh dari homeostasis, dan yang terakhir bagaimana ciri-ciri dari homeostasis. Dan pada pembahasan yang pertama, apa itu homeostasis yang akan disampaikan oleh Dewi Lestari. Jadi, homeostasis merupakan proses yang dilakukan oleh tubuh untuk mempertahankan kondisi stabil atau keseimbangan tubuh agar tubuh bisa berjalan dengan normal, meskipun terjadi perubahan internal dan eksternal. Nah, jadi itu ya teman-teman pengertian dari homeostasis. Dan pembahasan yang kedua, apa saja manfaat dari homeostasis yang akan disampaikan oleh Nasifah Hilwana. Manfaat homeostasis sangat banyak dan meliputi kelangsungan hidup, fungsi optimal organ, keseimbangan mental, kemampuan beradaptasi. Tanpa homeostasis, tubuh akan rentan terhadap penyakit dan kerusakan. Dan pembahasan yang ketiga, apa saja contoh-contoh dari homeostasis yang akan disampaikan oleh saya. Jadi, contoh dari homeostasis itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah mekanisme suhu tubuh, dan yang kedua adalah pengaturan kadar cairan dalam tubuh, dan yang ketiga pengaturan produksi hormon atau kadar gula dalam tubuh. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama pengaturan suhu tubuh, pengaturan suhu dalam tubuh. Pernahkah kalian merasakan berkeringat atau menggigil? Nah, pertanyaannya di sini, kenapa kita bisa berkeringat dan menggigil? Nah, karena yang pertama saya akan menjelaskan yang berkeringat dulu nih. Kenapa badan kita bisa berkeringat? Karena di saat tubuh kita merasakan kepanasan atau sama dengan suhu tubuh kita naik nih ya. Nah, di situ hipotalamus atau salah satu bagian dari otak kita, hipotalamus akan memerintahkan kepada kelenjar keringat agar keringat keluar dari tubuh kita, sehingga tubuh kita merasakan dingin atau suhu tubuh kita menjadi turun dan kembali normal. Dan kenapa kita bisa menggigil? Kita bisa menggigil karena hipotalamus merasakan ketika kita merasakan kedinginan. Saat kita merasa kedinginan atau sama dengan suhu tubuh kita naik. Nah, di situ hipotalamus memerintahkan kepada otot kita untuk membuat tubuh kita menggigil, dan alhasil dari menggigil tersebut, tubuh kita menjadi merasakan kehangatan dan suhu tubuh kita menjadi naik dan kembali normal. Nah, itu untuk penjelasan contoh dari homeostasis yang pertama ya. Untuk contoh homeostasis yang kedua, pengaturan kadar cairan dalam tubuh. Nah, jika kita minum air dengan jumlah yang banyak, maka urin yang akan kita hasilkan juga banyak teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya, jika kita minum air dengan jumlah yang sedikit, maka urin yang akan kita hasilkan juga sedikit. Nah, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, pengaturan kadar gula dalam tubuh. Ketika kita banyak mengkonsumsi karbohidrat atau gula, maka kadar glukosa dalam darah kita itu meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kita mengkonsumsi karbohidrat atau gula itu dalam jumlah sedikit, maka glukosa yang ada dalam darah kita itu juga sedikit. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk contoh-contoh dari homeostasis. Untuk poin yang keempat selanjutnya adalah bagaimana sih ciri-ciri dari homeostasis yang akan disampaikan oleh Alsa Labibah. Homeostasis melibatkan respon umpan balik negatif. Hemostasis melibatkan penyesuaian tubuh internal. Hemostasis melibatkan deteksi perubahan lingkungan. Adapun kesimpulan dari homeostasis yaitu, Jadi, homeostasis merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan posisi konstan meskipun terjadi perubahan pada lingkungan sekitar.